Dua pohon ini memang sengaja saya pangkas di sound itu karena memang sebelumnya dua pohon ini sudah melakukan pembuahan, teman-teman ya. Baru saja kita selesai lakukan pembuahan. Jadi sebenarnya mau kita istirahatkan, tapi nanti Assalamualaikum sahabat tani, berjumpa lagi di video kita. Kali ini kita mau mengupdate ini teman-teman hasil pemangkasan kita kemarin, teman-teman ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan pemangkasan di beberapa pohon anggur ya, di kebun sederhana kita, teman-teman ya. Kebun skala rumahan yang kita tanam untuk beberapa varian anggur, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini nanti akan kita bahas ya. Kita update yang pertama hasil pemangkasannya seperti apa, lalu semenjak dilakukannya pemangkasan itu perawatan apa saja dan apa saja yang bisa saya lakukan, teman-teman ya, kemarin. Nah, jadi itu akan kita bagikan sebagai sharing ya buat teman-teman kita. Nah, jadi teman-teman, anggur kita ini kemarin kita pangkas di tanggal 15, teman-teman ya. Nah, jadi per hari ini di video ini dibuat itu sekitar 10 hari, teman-teman. Nah, jadi 10 HSP, teman-teman ya. Kondisinya sekarang ini 10 HSP, 10 hari setelah pangkas, teman-teman ya. Nah, jadi seperti apa perkembangannya, lalu semenjak dipangkas apa saja yang saya lakukan ya. Nah, jadi kebetulan teman-teman kita lakukan pemangkasan ini di musim penghujan, teman-teman ya. Ya, sebenarnya cukup sulit ya membuahkannya di musim penghujan seperti ini anggur, karena musim penghujan itu sangat banyak sekali tantangan ya dalam membuahkan anggur khususnya. Nah, jadi di sini tapi tetap kita coba untuk melakukan pembuahan. Bagaimana hasilnya ya, itu nanti kembali lagi ke rezeki ya, di luar daripada usaha kita dan upaya kita dalam melakukan perawatannya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini kondisinya sekarang setelah 10 HSP ini alhamdulillah, walaupun belum 100% rata sprut, tapi sebagian besar itu tunas bud itu sudah sprut ya, baik itu yang di cabang tersier ataupun di cabang sekundernya seperti ini, teman-teman. Nah, itu sudah hampir merata sprut semua ya. Tunas-tunasnya sudah bermunculan seperti itu, tapi kalau untuk klaster bunga itu belum 100% terlihat, teman-teman ya. Jadi masih ada yang kecil-kecil. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Tuh, sejauh ini yang baru nampak ya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk klaster bunganya ya, tapi sudah terlihat meskipun belum ketahuan apakah dia mau besar ataupun mau kecil nantinya. Kita belum tahu, nanti akan kita update lagi, teman-teman ya, bagaimana perkembangannya. Nah, ini bunganya ya baru seperti ini sejauh ini, yang paling besar ya seperti itu dia nampaknya, teman-teman. Nah, untuk bunganya, teman-teman ya, sprutnya juga kemarin ini tidak merata, teman-teman, karena memang alami, teman-teman ya. Dia tidak menggunakan bahan-bahan supaya untuk membantu proses pemecahan batnya ya, atau dormex segala macam lah yang sering digunakan teman-teman kita yang lain. Nah, ini benar-benar alami, kita hanya melakukan beberapa treatment ya pada pohonnya aja, seperti pemupukan ya, seperti itu, tanpa dormex dan lain-lain. Untuk sprutnya juga kemarin tidak beraturan, teman-teman. Nih yang di ujung tersier ini sprut, teman-teman ya, seperti ini. Ada yang sprut di pangkal seperti ini, teman-teman. Di sini dia sprut, di sini sprut, di sana juga sprut. Nah, tapi berguyur di tempat-tempat kondisi-kondisi yang seperti ini, di pangkal tersier itu sudah dipotes, teman-teman ya, kita buang. Nah, contohnya seperti ini nih, ini sprut nih, teman-teman. Nah, ini sprut saya potes, teman-teman ya, saya buang karena supaya mendorong yang di ujung tersiernya, teman-teman. Kita akan fokusnya ke sini, teman-teman ya. Nah, itu yang untuk sprutnya. Lalu ada yang sprut juga di pangkal seperti ini, teman-teman tuh. Nah, ini
Lalu seperti ini teman-teman ya di sekundernya teman-teman. Nah, karena kemarin kan ini memang tersiernya terbentuk tidak setiap ruas ya, jadi seperti ini. Nah ini ada, lalu berapa ruas lagi, nah ini baru ada lagi teman-teman. Nah itu tidak rata. Nah kebetulan ini kemarin di sekundernya ini dia sprut juga teman-teman, tuh sprut seperti ini. Jadi alhamdulillah ini kita biarkan saja sebagai nanti kita jadikan tersier tambahan teman-teman ya. Nah ini kita jadikan tersier tambahan. Nah termasuk yang ini kita biarkan nanti teman-teman ya, yang seperti ini. Yang ini aja kita buang teman-teman ya. Nih, ini kan di tersier ya, di tengah, hampir di tengah-tengah. Nah yang seperti ini kita buang. Nah kita biarkan yang di pangkalnya teman-teman. Nah pangkalnya seperti ini. Nanti yang di ujung sprut bawah bunga ya, kita lakukan pembatasan, lalu yang di sininya kita biarkan. Nah kalau untuk buahnya nanti ya opsional saja, mau kita teruskan atau tidak. Kalau kita merasa terlalu banyak buahnya ya bisa kita kurangi teman-teman nanti buahnya. Yang penting kita sudah mendapat bakal calon tersier baru teman-teman ya, seperti ini tanpa kita melakukan foundation pruning teman-teman ya. Nah, seperti ini, meskipun ini kemarin kita pangkas di medium ya, tapi di sini juga ada yang sprut pangkalnya, jadi lumayan buat tambah-tambahan tersier ke depannya teman-teman ya. Jadi kita sudah ada bakal calon tersier baru ya. Jadi di sini satu terbentuk ya, tuh ini terbentuk lagi, terbentuk ya. Kita sudah banyak calon tersier baru. Nah seperti ini juga teman-teman ya. Nah, nih, nah yang seperti ini bisa kita buang teman-teman, supaya mendorong tunas yang di ujung saja teman-teman ya, seperti itu. Untuk ya di ujung tersier juga tidak merata teman-teman. Nah ini baru mau sprut ya teman-teman. Nih ini baru mau sprut ya, yang ini belum sprut teman-teman. Tuh, yang itu baru mau sprut, sebelah sana sudah sprut, di sana juga sudah sprut yang tadi teman-teman ya. Tuh, jadi seperti itu perkembangan tunas barunya yang muncul teman-teman ya. Nah ini gospi kita ya. Kalau gospi ini sudah banyak sekali yang sprut teman-teman. Tahu sendiri ya, kalau anggur gospi ini tunas buahnya itu sangat mudah pecah teman-teman. Ini yang paling pertama, paling terakhir kemarin kita pangkas, tapi paling pertama muncul tunasnya teman-teman ya. Bahkan kemarin sempat saya buang teman-teman, itu di pangkal di cabang primernya ini kemarin banyak juga tunas ya bermunculan, itu kita potesin teman-teman, kita buang. Nah ini juga sama seperti tadi, munculnya di sini teman-teman ya. Tuh lumayan buat tersier baru teman-teman ya, calon tersier baru. Ini di ujungnya udah sprut, ini sprut. Nah, ini nanti kan ada dua ya, seperti ini teman-teman, ada dua mata tunas. Nanti kita seleksi mana yang membawa bunga lumayan besar ya, pertumbuhannya vigor, itu yang kita teruskan teman-teman ya. Yang temennya, yang lainnya kita buang teman-teman. Nah lalu seperti ini ya, ini kan di tengah-tengah teman-teman. Nah kita buang saja teman-teman, supaya dia fokus ke tunas yang ini teman-teman, seperti itu. Nah kalau dia di pangkal seperti ini ya kita biarkan teman-teman. Seperti itu teman-teman, untuk tunas yang bermunculan teman-teman ya, seperti itu. Nah ini ada Harold. Oh ya, ini ada yang itu, ini kemarin dipangkas duluan teman-teman, varian Anuta. Nah dia ini sampai sekarang baru sprut, baru menunjukkan tanda-tanda mau sprut teman-teman ya. Nah seperti ini tuh. Nah baru menunjukkan tanda-tanda mau sprut saja, tapi dia belum sprut. Yang lainnya teman-teman hanya sebagian ya. Jadi untuk Anuta ini yang nggak tahu apa emang variannya yang sulit untuk sprut, mata batnya, ataukah karena tunas batnya ini sudah expire ya, kita bahasanya itu ya. Mungkin dia sudah telat untuk dilakukan pemangkasan, karena kemarin kita cukup lama ya menunda untuk melakukan pemangkasan ketika tersiernya itu masih potensial teman-teman ya. Ini juga tuh belum ada yang sprut, ini juga. Nah ini baru ada tanda-tandanya saja sprut di sini teman-teman, tersiernya ya. Di sebelah sini juga. Nah ini baru hanya tanda-tanda saja, baru mau tanda sprut saja. Ini untuk Anuta teman-teman ya, tidak semudah yang lain sprutnya. Ini Harold ya, nggak usah kita ragukan lagi, kita sudah tahu kesuburannya, vigoritasnya luar biasa. Lalu ini ada gospi teman-teman ya, tuh sprut tadi. Nah kemarin ada dua
pohon anggur yang kita pangkas itu di short spur teman-teman ya. Nah di short spur, nah itu ada anggur Jupiter teman-teman ya, dan di sana ada anggur Ninel. Nah kenapa ini kemarin saya pangkas di short teman-teman? Nah, karena kedua pohon ini kemarin di usia muda itu saya buahkan teman-teman ya. Jadi buahnya yang nongol, yang timbul cukup banyak klaster buahnya teman-teman ya. Jadi di usia muda kita buahkan dengan buah yang cukup banyak. Menurut saya ya pohon itu jadi cukup diporsir teman-teman ya. Jadi sudah cukup diporsir. Nah ini untuk varian Jupiternya, bakal-bakal bunganya sudah kelihatan. Lalu di sana ada Ninel teman-teman ya. Nah Ninel itu kemarin di usia muda saya buat dua sekunder teman-teman. Jadi sekunder di bawah, ada sekunder di atas. Jadi maksudnya ini nanti mau diistirahatkan sebenarnya, makanya saya pangkas di short supaya pohonnya istirahat. Nah meskipun ini nanti tunas yang bermunculan ini membawa bunga teman-teman, seperti ini ya. Nah, meskipun ini nanti dia membawa bunga teman-teman, ini akan kita seleksi ya, buahnya akan kita kurangi dari jumlah awalnya. Kalau bunganya nanti yang muncul itu banyak teman-teman ya, yang penting dia ada buah saja dulu. Tapi kalau fokusnya ya kita ke percabangan lagi teman-teman, yang ke vegetatif lagi, bukan untuk generatifnya teman-teman, untuk kedua anggur ini. Karena kasihan dua pohon ini kemarin di usia muda sudah kita porsir dengan buah yang cukup banyak ya teman-teman ya. Nah ini juga ada yang sprut, lalu di pangkalnya juga, di sekundernya juga ada yang sprut ya. Seperti ini teman-teman ya, sprut. Nanti kita seleksi teman-teman ya cabangnya, mana cabang yang akan kita teruskan jadi sekundernya ya. Untuk Ninelnya sudah sprut semua, hampir merata juga, belum 100%. Nah, ini untuk Jupiternya teman-teman ya. Nah Jupiter, kalau Jupiter ya tidak bisa diragukan. Jupiter dapat predikat anggur sejuta umat itu bukan tanpa alasan ya, karena kegenjahan dan figuritasnya yang tinggi. Buat teman-teman yang ingin menanam, kalau cuman skala rumahan, pengen beberapa pohon saja menanam, boleh tanam anggur Jupiter teman-teman ya, biar tidak begitu sulit dalam melakukan perawatannya teman-teman. Nah itu untuk update perkembangan pohonnya teman-teman ya. Nah lalu setelah kita lakukan pemangkasan, apa saja sih yang sudah saya lakukan teman-teman? Nah jadi kemarin setelah saya lakukan pemangkasan, kita lakukan pemupukan generatif kemarin teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan adalah pengaplikasian yang namanya insektisida dan fungisida teman-teman. Nah seperti biasa ya, setelah pangkas kita aplikasikan fungisida dan insektisida supaya tanaman kita dalam kondisi yang terbebas dari hama teman-teman ya. Ketika tunas baru ini muncul, harapannya dia dalam kondisi yang sehat dan terbebas dari penyakit teman-teman, seperti itu. Nah untuk sekilas saja teman, untuk pengaplikasian yang namanya insektisida itu kalau bisa ya diaplikasikan itu secara merata teman ya, di spraynya itu secara merata, jangan difokuskan spraynya hanya di pohonnya saja seperti ini. Jadi ini sumpah ini spray ya, jangan dispraykan ke pohonnya sini aja. Jadi kita jauhkan sedikit supaya spraynya menyebar ya di sekitar pohon teman-teman. Nah jadi harapannya seperti apa? Karena kalau kita hanya berfokus ke batangnya saja, tapi seperti rambatannya di bawahnya sini ya, lalu di sininya itu tidak terkena ya, namanya kita insektisida itu kan sasarannya hama teman-teman ya. Nah, seperti hewan-hewan kecil, kutu-kutuan ya. Jadi kan mungkin mereka bersembunyi di rambatan, di balik rambatan seperti ini. Jadi spraynya kalau bisa itu harus merata teman ya, di sekitar pohon teman-teman ya, jangan berfokus pada pohonnya saja. Nah, seperti ini ya, di balik-balik tali seperti ini itu mungkin ada sembunyi kutu ya. Apalagi kalau insektisida itu yang kita pakai itu insektisida yang jenis kontak teman-teman ya, namanya juga kontak. Ketika dia tidak terkena hewannya, sasarannya ya tidak ada gunanya teman-teman, seperti itu ya. Nah kecuali kalau kita menggunakan jenis yang sistemik. Nah ketika meskipun dia belum terkena hamanya, ketika dia
memakan ataupun menyentuh insektisidanya, itu nanti dia akan mati secara perlahan teman-teman ya, untuk insektisida, untuk hamanya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ketika kita mengaplikasikan insektisida ya, segelas info saja. Lalu setelah kita mengaplikasikan yang namanya fungisida dan insektisida, perawatan selanjutnya apa? Itu saya melakukan penggemburan media tanam teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya melakukan penggemburan media tanam ini kemarin. Jadi sekitar 2 jari ke bawah dari permukaan media tanam ini kan selama berapa minggu terakhir kan dia tertimpa hujan ya dengan deras, otomatis media tanam ini kan memadat teman-teman. Nah seperti di video-video saya sebelumnya ya, kalau kita merawat pohonnya, kita merawat batangnya, cabangnya, buahnya, kita juga harus merawat media tanamnya teman-teman ya, jangan lupa. Nah ketika media tanam ini terkena hujan, dia kan menjadi lebih padat ya, terkena air, tersiram air, itu menjadi lebih padat. Nah itu fungsinya kita melakukan penggemburan supaya sirkulasi udara di media tanam kita ini ya setidaknya bertambah lah ya, jadi ada asupan udara. Jangan sampai suplai udara di daerah perakaran kita ini tidak ada teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah setelah kita melakukan penggemburan kemarin, saya juga melakukan pemupukan teman-teman ya. Nah jadi pola pemupukan saya ini setelah dilakukannya pemangkasan ini ya, saya bilang itu ngemil teman-teman ya. Nah jadi selama 2 kali atau 3 kali kemarin tuh saya aplikasikan pupuk ya, dengan cara dikocor ya, walaupun musim hujan tapi dengan adukan yang kental ya teman-teman ya. Nah jadi saya lakukan pemupukan juga sebelum semenjak dari awal itu pemupukan setelah pangkas. Nah beberapa hari setelah dipangkas itu saya lakukan pemupukan dengan cara dikocor, yaitu pupuk MKP dan magnesium sulfat teman-teman ya. Nah jadi kedua pupuk itu yang saya aplikasikan dengan cara dikocor. Nah bagaimana diaplikasikannya itu 1 sendok makan MKP ditambah setengah sendok makan magnesium sulfat, saya campur dengan 5 liter air, lalu saya bagi ke 3 pohon teman-teman. Nah jadi ketiga pohon itu saya aplikasikan dalam 5 liter air itu, jadi bagi rata saja teman-teman ya. Jadi untuk sebatas mendorong nutrisi ya, kemarin itu tidak ada kandungan nitrogennya seperti biasa karena di musim penghujan teman-teman ya, kita sudah dapat nitrogen. Jadi kita dapat aplikasikan fosfat saja yang lebih tinggi itu kemarin, lalu ada kaliumnya, lalu ada magnesiumnya, lalu ada sulfurnya teman-teman ya. Jadi fosfat ini juga dibutuhkan tanaman ya ketika dalam membentuk bunga teman-teman ya. Jadi dari sumber yang saya baca itu ternyata dalam proses awal pembentukan bunga itu tanaman itu membutuhkan asupan nutrisi ya berupa fosfat. Nah seperti itu teman-teman. Nah pupuk kalium ya, pupuk generatif ya untuk pembuahan, lalu magnesium sulfat ini nanti kan dia akan membentuk daun-daun baru teman-teman. Jangan sampai dia kekurangan unsur magnesium sehingga daunnya nanti kuning ya. Nah, karena unsur magnesium itu juga membantu proses terbentuknya hijau daun ya, sama dengan nitrogen dia. Dia juga seperti nitrogen lah, salah satu fungsi daripada magnesiumnya. Lalu di magnesium sulfat ada sulfur. Nah sulfur itu teman-teman dari beberapa sumber yang saya baca ternyata juga mampu membantu tanaman ini ya, membantu tanaman ini dalam memproteksi diri dari serangan penyakit. Nah seperti itu teman-teman. Jadi aplikasikan kedua jenis pupuk itu kemarin ya ke tanaman ini teman-teman. Lalu setelah aplikasi pupuk itu kemarin saya lakukan 3 hari sampai 2 hari sekali teman-teman itu ya. Jadi dempet waktunya, durasinya saya aplikasikan dikit-dikit, saya aplikasikan karena pola pemupukannya itu ngemil teman-teman ya. Kalau kita pupuk generatif ya seminggu sekali dengan dosis yang banyak teman-teman ya. Jadi dosis yang tinggi kita aplikasikan pupuk generatif ya, seperti MKP, KNO3, lalu magnesium sulfat, lalu kita tambah lagi dengan KRT plus boroni, kadang-kadang lalu kita tambah lagi dengan kalsium segala macam ya, banyak sekali. Itu saya anggap seperti ya saya analogikan seperti makan besar teman-teman ya. Jadi pemupukan seminggu 4 kali itu seperti makan besar. Nah jadi kalau pemupukan setelah pemangkasan ini ya saya analogikan seperti kita yang sedang mengemil teman-teman ya. Nah jadi kita aplikasikan sedikit-sedikit untuk mendorong
eh, atau memaksimalkan prosesnya tumbuh kembangnya tanaman ini, teman-teman ya. Nah, seperti itulah kurang lebih saya analogikan, teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan ini kemarin. Nah, teman-teman boleh melakukan, boleh juga tidak. Kalau teman-teman ada saran lain ya boleh juga disampaikan ke saya. Tapi yang saya lakukan ini kemarin dengan dosis yang seperti itu, lalu dengan tempo yang seperti itu, ya ini alhamdulillah sampai dengan hari ini pertumbuhannya masih tetap baik ya. Meskipun mungkin tidak sebaik yang lain, teman-teman. Tapi ini ya cukup baiklah bagi saya, teman-teman, seperti itu. Dan juga tidak ada dampak buruknya seperti overdosis ataupun tunas mudanya menjadi gosong, itu tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada gosong, tapi pupuk itu tadi ya, dengan kondisi saya yang seperti ini, kondisi tanaman saya yang seperti ini, itu seperti itu, teman-teman. Untuk pemupukannya, teman-teman ya, sebenarnya di sana juga kemarin saya lakukan pemangkasan, teman-teman ya, di anggur varian Epres saya, teman-teman, yang ada 2 di sebelah sana. Di video-video saya sebelumnya sudah dilihat, itu sudah saya pangkas juga, teman-teman. Seperti apa ya, sudah sprut juga di sana, teman-teman. Tapi nanti akan kita senggol-senggol lah, akan kita perlihatkan seperti apa ya hasil pemangkasannya untuk varian Epres yang di sana. Itu berbarengan juga dengan di sini, teman-teman ya. Selisih 2 hari, teman-teman. Sorry, saya salah ingat. Nah, jadi setelah saya lakukan pemangkasan ini 2 hari ke depannya itu saya pangkas yang untuk varian Epresnya ya, yang kedua di sana itu saya lakukan pemangkasan juga. Itu juga tadi saya lihat sudah sprut, teman-teman ya. Itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, update perkembangan pohon anggur saya yang sudah kita lakukan pemangkasan ya. Lalu perawatan apa saja yang sudah saya lakukan sejauh ini, bagaimana kondisi tanamannya, perawatannya seperti apa ya, seperti inilah, teman-teman. Perkara hasilnya nanti ya itu udah kembali lagi ke rezeki, teman-teman ya, di luar daripada upaya dan usaha kita dalam melakukan perawatannya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalaman boleh dibagikan di kolom komentar, kita sharing-sharing ya, biar paham sama-sama dan sama-sama paham. Lalu ada yang ingin bertanya boleh tuliskan di kolom komentar, kita sharing-sharing, berbagi pengalaman ya, berbagi cerita. Anda punya kisah, saya pun punya kisah, teman-teman ya. Salam pertanian, salam kuku hitam.